keluar dari pintu dan menghadang Enis di tengah jalan. Opo kui? Demit, 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 berteriak sambil berbalik badan dan lari, tapi seperti lari di tempat. Kembali bersama catatan misteri. Kejadian ini tak disangka. Yang dialami Enis di sebuah makam di desanya ini ngeri terornya. Waktu itu bulan puasa padahal. Jumat pagi, Enis setelah sahur ke musola untuk sholat subuh. Dan kemudian selepas sholat berkumpul di depan musola yang rencana jalan-jalan dengan teman-temannya. Tapi si Enis harus pulang dulu karena ingin ganti baju dan perutnya agak nggak enak. Sampai di rumah dia kebelet dan buang air besar. Karena saat itu belum ada zaman medsos, HP pun tidak ada yang punya, jadi nggak bisa ngabarin teman-temannya. Setelah teman-temannya menunggu lama, si Enis tak kunjung kembali. Akhirnya mereka memutuskan jalan duluan, dan Enis pun ditinggal, karena mungkin dikira tidak ikut kali ya. Beberapa menit kemudian, Enis selesai buang air besar, dan langsung pergi ke musola. Ternyata sudah sepi, tidak ada teman-temannya. Suasananya masih agak gelap, kira-kira jam 5 pagi. Lalu Enis nekat menyusul teman-temannya meskipun tertinggal jauh di belakang. Kemudian berjalan sendirian di jalan yang umum dilewati. Sesampai di pertigaan, dia punya ide. Biar bisa menyusul teman-temannya ingin mencoba motong jalan. Tapi harus melewati makam di desa itu. Sebelumnya memang tidak ada cerita aneh-aneh seputar makam itu. Jadi Enis mencoba berani lewat makam. Apalagi bulan puasa, dipikirnya nggak mungkin ada setan. Pikirannya positif. Dari kejauhan masih tenang, meskipun agak merinding. Enis mulai mendekati makam yang hanya ada satu lampu di makam itu. Semakin mendekati makam, disitulah suasana mencekam. Dan saat sebelum sampai depan makam, teror dimulai. Pandangan Enis spontan ke arah bangunan di makam yang memang belum ada pintunya saat itu. Bangunan itu dalamnya ada payung, keranda makam, dan sebagainya. Gangguan pertama, lampu makam tiba-tiba mati, nyala. Mati, nyala. Kayak ada yang mainin saklar. Cetek, cetek, cetek. Enis pun berhenti seketika di tengah jalan karena merasa ada yang aneh. Gangguan berlanjut. Seperti ada yang bergerak di dalam bangunan berbunyi. Sekian detik Enis panik dan lemes nggak bisa ngapa-ngapain. Rupanya setelah lampu mati, keranda jenazahnya berisik. Gelodak, 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 semakin kencang dan bergerak seperti keangkat mau terbang. Di sini Enis semakin lemes, tidak bisa bergerak. Keranda berhenti, lalu langsung disambut payung jenazah yang di dalam tiba-tiba terbang loncat-loncat. Dan lebih ngeri karena payung itu ternyata keluar dari pintu dan menghadang Enis di tengah jalan. Respon Enis kaget dan berteriak, opo kui? Demit, demit, demit. Artinya apa itu? Setan, setan, setan. Berteriak sambil berbalik badan dan lari, tapi seperti lari di tempat. Lalu bisa jalan maju balik ke arah jalan utama. Tapi semakin aneh, entah gimana Enis tahu-tahu jalan lagi ke arah makam. Padahal perasaan sudah berbalik ke arah keluar. Lalu Enis baru sempat berdoa, berucap apapun yang dia bisa ucap. Barulah dia berbalik badan dan lari keluar dari makam. Dan payung itu masih seperti menakut-nakuti Enis. Sesampai di rumah, ketemu keluarga dan tetangganya, Enis menceritakan kejadian itu. Dan akhirnya cerita itu ramai jadi bahan omongan di desa itu. Aneh karena dipikir orang-orang bulan puasa nggak ada hantu gentayangan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di bulan puasa setan dikurung itu bukan setan jin,
Maksudnya mungkin adalah setan hawa nafsu yang dibelenggu karena manusia sedang fokus beribadah, mendekatkan diri, menjalankan perintahnya di bulan suci. Pun juga kita dilancarkan lepas dari kondisi gawat apabila kita ingat dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sebisa apapun harus selalu menyertakan doa. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika suka, like, komen, subscribe. Catatan misteri. Catat.